Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Naila Rianti Iskandar dari kelas 10-8. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pembelajaran kita, yaitu mengenai penelitian sejarah. Selain membahas tentang penelitian sejarah, saya juga akan membahas hal lain yaitu ada 3. Yang pertama ada metode dalam penelitian sejarah, yang kedua ada sumber premier dan sekunder penelitian sejarah, dan yang ketiga ada tahapan dan langkah-langkah penelitian sejarah. Mari simak video yang akan saya jelaskan. Pastikan kalian semua belum tentu tahu arti-arti dari semua topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi yang pertama saya akan membahas mengenai penelitian sejarah. Apa itu penelitian sejarah secara umum ya? Jadi penelitian sejarah itu adalah riset yang berupaya untuk mempelajari, memahami, dan menafsirkan peristiwa masa lalu dengan tujuan untuk mencapai wawasan atau kesimpulan tentang orang atau kejadian di masa lampau. Penelitian yang dilakukan dalam meneliti sejarah kemudian tidak hanya berisi tentang kegiatan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa yang di masa lalu. Peneliti juga harus memiliki sumber-sumber yang kuat yang menjelaskan suatu peristiwa itu dengan pasti, sehingga nanti peneliti itu dapat mempertanggungjawabkan isi yang telah dibuatnya. Lanjut, kita akan membahas tentang benar sekali, kita akan membahas tentang metodenya. Jadi metode penelitian sejarah sendiri ini adalah metode penelitian dan penulisan sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas dan aturan ilmu sejarah. Metode tersebut yang digunakan ada 4. Yang pertama itu adalah heuristik atau pengumpulan sumber. Yang kedua ada verifikasi atau kritik sejarah. Yang ketiga ada interpretasi atau menafsirkan. Dan yang terakhir ada historiografi atau penulisan. Jadi heuristik itu adalah proses mencari atau mengumpulkan sejarah dari berbagai sumber. Sedangkan verifikasi itu seperti penyaringan dari semua sumber yang telah berhasil kita kumpulkan dan kita dapatkan. Tujuannya itu agar kita mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas. Kan gak mungkin kita meneliti tapi nanti hasilnya gak bagus gitu ya kan. Kemudian ada interpretasi. Interpretasi itu adalah proses menganalisis atau menafsirkan sumber sejarah yang udah terverifikasi. Baru nih yang terakhir ada historiografi. Historiografi ini merupakan proses penulisan sejarah dengan mengandalkan semua informasi yang telah kita kumpulkan dan yang telah kita dapatkan dan juga telah terverifikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai sumber premier dan juga sumber sekunder dalam penelitian sejarah. Jadi sumber premier adalah sumber sejarah yang asli atau juga didapatkan langsung dari pihak yang mengalami peristiwa sejarah. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber sejarah masa lalu yang berbentuk tulisan. Biasanya ditulis setelah suatu peristiwa terjadi atau juga selesai peristiwa tersebut terjadi. Jadi dari penjelasan tersebut kalian dapat memperhatikan perbedaannya. Berikut kita akan menjelaskan tahapan dan langkah-langkah penelitian sejarah. Dalam melakukan penelitian terhadap sejarah, maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti. Tahapan tersebut antara lain ada 5. Yang pertama itu adalah menentukan topik. Nah, menentukan topik ini merupakan paling penting ya, agar kita mengetahui apa yang akan kita bahas. Kedua, mengumpulkan sejarah. Ketiga, melakukan verifikasi sumber sejarah. Yang keempat, melakukan interpretasi. Dan kelima adalah melakukan penulisan sejarah. Jadi tahap atau langkah-langkah ini sebenarnya hampir sama nggak sih sama metode yang sebelumnya saya jelaskan? Kalau saya rasa sih ya hampir sama, apalagi kan tadi ada interpretasi, ada penulisan sejarah dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin sudah cukup penjelasan saya mengenai materi kita hari ini dan juga mengenai penelitian yang lainnya. Saya izin undur diri dan mohon maaf bila ada kesalahan atau ucapan yang telah saya sampaikan. Terima kasih.